Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorean Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak saling sapa, namun koneksi batin kalian begitu kuat. Benarkah ini? Ya, tak saling sapa, namun koneksi batin kalian begitu kuat. Benarkah ini? Ya, jadi mungkin kalian ya nggak saling nyapa, tapi kok koneksi batinnya kuat gitu ya. Jadi kalian mungkin ingin tahu apakah itu benar ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya teman-teman bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman di sini ya. Koneksi nyata antara kamu dan dia, benarkah ini ya? Meskipun tak saling menyapa. Siapa dia? Teman-teman, Sora lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang rajin untuk atau aktif banget di pagi hari, orang yang mungkin rajin bangun pagi, orang yang lebih banyak aktivitas di pagi hari. Kamu juga mungkin sering berkomunikasi sama dia di pagi hari, teman-teman. Seseorang yang sangat hangat, seseorang yang cenderung untuk dominan ya. Dan di sini ada energi divine maskulin ya, teman-teman. Lalu orang ini itu juga cenderung banyak menyimpan ya, sehingga dia mungkin banget punya banyak agenda, mungkin banget dia punya banyak rencana kayak gitu ya. Dia suka baca, atau mungkin dia suka belajar, atau dia berhubungan dengan dunia pendidikan gitu ya. Dalam pekerjaannya dia ada yang beberapa mungkin dengan percetakan, ada yang juga mungkin suka menulis, teman-teman ya. Orang ini itu adalah seseorang yang banyak sekali pergerakannya ya di dalam kehidupannya ya. Orang ini mungkin sangat sibuk ke sana dan kemari, banyak sekali aktivitas, dinamis lah ya kalau Sora lihat ya. Mungkin dia harus sering pergi keluar kota atau ke tempat lain untuk dinas, atau memang kerjaannya itu banyak ke sana kemari ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orang ini sangat mungkin sekali adalah seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kamu tanpa diduga ya. Tapi di sisi lain shadow-nya adalah orang ini mungkin sekali on off masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi kamu mungkin bingung untuk membaca dan memprediksi dia karena dia sering on off ya teman-teman. Orang ini suka menyendiri ya, dia kekeh dengan pendiriannya. Orangnya juga punya sisi ego, punya sisi menjaga jarak ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada beberapa tapi nggak semua itu posturnya tinggi dan kurus ya teman-teman, tubuhnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini adalah seseorang yang sebenarnya mungkin saja dia yang awalnya mendekati kamu duluan, seseorang yang berusaha mengambil perhatian kamu, ngebaikin kamu gitu ya. Pada dasarnya sebelum-sebelumnya mungkin ya dia orang yang cukup manis ya, banyak perilaku baik dia ke kamu sebelumnya ya. Sekarang kita coba lihat kenapa ada tidak saling bicara di antara kalian, tidak saling sapa, ada apa? Teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini ada, nggak semua ya, tapi ada yang mungkin mengalami tidak mendapatkan restu dari sosok ibu ya. Nah, ini bisa saja dari ibu dia atau dari ibu kamu ya. Pokoknya siapapun, kalau dia besarnya sama neneknya ya sudah, itu jadi ibunya. Dia besar sama pamannya itu udah seperti ibunya. Kenapa sih teman-teman kok tiap kali pembacaan ibu itu dominan? Jangan salah ya. Kenapa begitu? Karena biasanya kita itu dididik dan dibesarkan oleh sosok ibu yang lebih dominan ya, banyak mengatur, banyak mengisi gitu ya. Namanya kita dalam kehidupan itu banyak diatur sama ibu. Bukan berarti bapak tidak berkontribusi, tapi ibu tuh biasanya, kita realistis aja ya, ibu itu yang lebih banyak mungkin mau, ibu itu yang mungkin lebih banyak dominannya. Ada beberapa sih bapak-bapak yang juga bisa dominan atau mengatur dan sebagainya, tapi itu biasanya bapak-bapak rasa ibu-ibu ya. Jadi dia gendernya bapak-bapak, tapi ada kan bapak-bapak kayak ibu-ibu rewel kayak gitu ya, namanya ibu-ibu gitu ya. Kita realistis gitu loh. Sora juga udah ibu-ibu rewel juga kan. Nah,
Itu yang bisa terjadi teman-teman di sini ya. Jadi mungkin ada restu yang belum didapatkan ya, dengan berbagai alasan yang kamu mungkin lebih tahu kenapa. Lalu yang kedua juga di sini mungkin banget ada clash power ya. Jadi kamu sama dia tuh sama-sama mau in charge dalam hubungan ini gitu ya. Kamu mau dia itu ngertiin kamu, dia maunya kamu ngertiin dia. Jadi kayak sama-sama mau jadi kapten dalam hubungan ini. Sama-sama mungkin dominan ya, alpha. Lalu yang kedua adalah memang ada yang di sini faktor LDR. Nah, faktor LDR ini bisa saja mengganggu komunikasi di antara kalian, mengganggu juga untuk saling bertemu gitu ya. Dan memang LDR itu tidak gampang karena kontak secara fisik dengan secara online itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, selain itu, ship ini juga bisa saja digambarkan sebagai bagaimana perjalanan hubungan ini ke depannya itu mungkin saja tidak jelas ya. Atau arah hubungan itu mungkin sudah lama dijalani tapi belum jelas arah dan tujuannya sehingga membuat meresahkan ya. Sama kayak kita naik satu kendaraan, jalan terus tapi kita nggak tahu mau jalan kemana. Tuh. Karena di sini terjadi banyak sekali kebingungan teman-teman. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang itu yang bingung ya. Entah mau maju, entah mau mundur, entah mau sama kamu, entah mau nggak mau sama kamu. Apakah mau mengambil jalan lain? Mungkin dia harus memilih antara keluarganya atau kamu, harus memilih antara pekerjaannya atau kamu ya. Dan di sini ada begitu banyak kebingungan dan kebimbangan ya. Itu juga yang mungkin sekali menyebabkan sikapnya dia on off ya teman-teman gitu loh. Selain dari kenyataan power tadi, ingat ya, kamu bisa dapat alasan satu, bisa dapat semua, tergantung kondisi dan keadaan. Tolong disesuaikan. Sekarang kita coba bagaimana, lihat ya, bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Oke, teman-teman, dia merasa saat ini dia stagnan ya, dia bingung gitu ya dengan pikiran dia sendiri, dia bingung harus mau bertindak seperti apa gitu ya. Jadi dia tuh terbatasi oleh pemikiran-pemikiran dia sendiri yang overthinking, dia bingung harus gimana gitu ya. Dia juga pesimis, hubungan ini mungkin masih bisa jalan gitu ya. Dan di sini juga ada sisi yang dia ngerasa, ya aku nggak bisa berbuat apa-apa, ya keadaan udah kayak gini. Jadi energi dalam tanda kutip powernya itu lemah banget ya, powerless gitu ya. Jadi kayak nggak ada kekuatan gitu ya teman-teman. Karena dia merasa ya aku juga adalah sorry ini belum siap. Aku juga adalah korban dari situasi dan keadaan. Jadi orang yang memang benar-benar stagnan dan nggak ngapa-ngapain. Memang di dalam pikirannya dia juga dia bingung karena dia ngerasa terhambat ini, terhambat itu. Ya mau diapain lagi? Itu menurut dia ya. Tolong Sora jangan diserang kalau ada apa-apa. Kalau lagi baca kartu, kalian harus paham bahwa reader itu bersikap netral karena kami bahkan tidak mengenal siapapun kamu yang menonton ini ya. Jadi dia kayak ngerasa ya mau gimana lagi ya. Situasi begini, aku juga mungkin ibaratnya nggak bisa. Aku harus memilih antara kamu sama keluarga aku. Aku juga ya mau gimana lagi, jarak kita jauh gitu ya. Dan sebagainya ya teman-teman. Karena memang orang ini itu juga di satu sisi ada yang berusaha denial dan lari dari situasi dan keadaan, berusaha mengabaikan situasi dan keadaan ya. Memang tipenya pasif banget. Tuh, kan? Karena sekarang dia udah sampai ke tahap pasrah gitu ya teman-teman. Dia tuh tahap yang pasrah karena menurut dia juga ini banyak ketidakpastian. Dia juga sedang dia tuh separuh dari energi dia tuh kayak ya sudah aku coba bisa menjalani mengikuti alur gitu ya. Kayak letting go. Jadi dia benar-benar ngikutin arus aja kemana mau dibawanya ya. Jadi benar-benar kamu bisa lihat ya kartunya benar-benar pasif gitu ya teman-teman. Dan kita coba lihat sementara bagaimana perasaan kamu ke dia ya. Karena kalau Sora lihat di sini orang ini bisa saja belum siap ya teman-teman terhadap apa kalau misalnya harus ada pengorbanan dan segalanya itu mungkin saja dia belum siap. Sementara di satu sisi kamu tuh memang seseorang yang lebih energinya lebih strong ya. Kalau Sora di sini lebih kamu tuh kebalikan dari dia gitu ya. Dan ingat ya ini teman-teman bisa vice versa loh, bisa ketukar-tukar ya. Tolong disesuaikan kondisinya. Kamu lebih ke arah sebenarnya optimis. Kalau kamu tuh lebih punya kayak vision, kayak ya kalau memang mau menjalankan satu hubungan, kalau mau diperjuangkan pasti ada jalannya, pasti ada caranya, gitu ya. Pasti ada jalannya, pasti ada caranya, gitu ya. Karena kamu energinya bold, ya, tebal, kuat, strong, gitu ya.
Dan kamu tuh berani orangnya, ya. Karena kalau surat di sini kamu juga orang yang punya kontrol yang kuat, energi kamu besar banget ya. Jadi kamu tuh jauh lebih optimis dari dia. Jadi kalian memang sangat-sangat bertolak belakang. Sementara kamu yang menonton ini, banyak juga dari kalian karena yang memang masih sayang, masih cinta, masih ada hasrat gitu ya. Masih ada juga dekat secara intimasi ya. Secara spiritual kalian merasa bahwa kalian terkoneksi dengan kuat ya. Dan justru setelah berjauhan ini memang energinya semakin kuat. Oke. Kita coba lihat di sini. Benar nggak sih koneksi di antara kalian itu memang benar-benar nyata? Ya, koneksi batinnya benar-benar nyata. Apa yang dia rasakan? Tuh. Teman-teman, dia merasakan bahwa memang kamu adalah energi penyeimbang dia. Kamu adalah sisi yang sangat bertolak belakang dengan dia. Sesuatu yang sangat berbeda sama dia. Jadi kalau dia pasif, kamu aktif. Kalau dia seseorang yang lebih banyak diam, kamu lebih banyak bergerak. Misalnya kamu lebih banyak bicara, dia lebih diam, dan sebagainya ya. Intinya adalah kamu tuh energi penyeimbang dia. Jadi sebenarnya kalian itu memang saling mengisi satu dengan yang lain. Suka tidak suka, memang itu apa adanya. Energi penyeimbang ya. Dan dia tuh sebenarnya sekarang merasa di satu sisi dia ada perasaan tidak nyaman sebenarnya dengan batasan yang ada sekarang. Tapi balik lagi, dia merasa di satu sisi kayak apakah ini mungkin memang harus seperti ini karena situasi dan keadaan kita yang tidak memungkinkan ya. Tapi gimana pun juga ada energi dia merasa bahwa hubungan ini itu sebenarnya sesuatu hubungan yang dia tuh ngerasa nyaman sama kamu, ngerasa kamu bisa dipercaya, kamu adalah seseorang yang sebenarnya dia tahu bisa diandalkan. Jadi memang sebagian dari mereka atau banyak dari mereka itu yang energinya itu nyender sama energi kamu, paham nggak? Jadi kayak dependable bahasa Inggris ya, bersandar, bergantung sama energi kamu ya teman-teman. Dan saat ini itu dia melihat perasaan dia itu yang mungkin menjadi jauh lebih dalam ke kamu. Dia merasakan koneksi itu jadi lebih dalam ya teman-teman. Karena sebenarnya di sini ada ikatan secara jiwa. Jadi mungkin sekali ya. Banyak di sini yang dia itu memang ada dalam pernikahan dengan kamu, mungkin ada yang sudah menikah atau ada yang memang sudah ke arah pernikahan sebelumnya, dan seperti energi kalian itu ngeblend, menyatu gitu ya. Karena di sini ada rasa kehilangan atas sesuatu yang sangat berarti, teman-teman. Dia itu kayak merasa kehilangan hubungan yang sangat-sangat berarti, bernilai. Karena memang telepati batin kalian itu kuat ya. Ini benar adanya, telepati batin. Apa yang dia rasakan kamu bisa rasakan, apa yang dia rasakan kamu juga rasakan. Keputusasaannya dia merasa pasrah, itu juga mungkin kamu sudah merasakan itu sebenarnya secara batin ya. Dan ada banyak sekali energi sinkronisasi di antara kalian ya. Dan saat ini kalau yang Sora lihat, dia tuh merasa seperti terbayang-bayang, pikirannya dia nggak fokus, penuh dengan ilusi ya. Karena di sini masih banyak sekali energi-energi dia membayangkan segala sesuatunya dengan kamu, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, secara hati dan perasaan, hatinya dia itu masih berdetak tiap memikirkan kamu, hatinya masih sangat menginginkan kehadiran kamu. Dan dia menyadari bahwa koneksi batin ini kuat ketika kalian berjauhan, di balik sikapnya diem, pasrah, tapi dia rasain itu kok. Ya, tuh. Karena memang energi tercerahkan kesadarannya itu dapat ya. Apalagi di sini banyak dari semesta turun tangan, mungkin banyak memberikan pertanda sama dia, banyak memberikan dia perasaan, petunjuk gitu ya. Kalau Sora lihat di sini nih, enlightenment recognitions, ini kartunya 2 diulang bersamaan, berdekatan. Artinya dia tuh tidak bisa memungkiri di depan nyata kalau kalian tuh terkoneksi, terhubung ya. Dan di satu sisi lain, dia mungkin sekali merasa bersalah. Merasa bersalah tidak cukup memperjuangkan, tidak berani, powerless gitu ya, serba bingung teman-teman. Karena dia sadar dia harusnya bisa menjadi seseorang yang lebih kuat untuk kamu ya. Tapi dia sendiri bingung harus gimana. Jadi koneksi ini betul adanya, tapi di satu sisi tidak memungkiri bahwa dia bingung bagaimana harus menjalankan ini semua. Tapi dari dalam lubuk hati yang terdalam ini ada energi, memang dia sayang kamu, memang dia cinta kamu. Yang dia rasakan, energi yang dia rasakan
Dia masih berharap di balik sikapnya yang pasif itu, dia berharap kalian masih bisa punya masa depan sama-sama. I'm hoping we have a future together. Ya. Karena dia merasa gimana pun juga kalian itu ada jalan jodoh. Dia ngerasa harusnya kalian sama-sama, terlepas dari segala masalah yang ada. Dia itu merasa harusnya kita tuh jadi satu kesatuan. Aku sangat rindu melihat ke dalam matamu. Mungkin dia senang menatap mata kamu, buat dia mata kamu itu indah, ya. Dan sekarang hubungan kita seperti ini sebenarnya aku merasa hancur, berantakan tanpa kamu, ya. Tuh, energi seseorang yang frustasi, teman-teman, ya. Energi seseorang yang frustasi. Aku belum siap untuk bilang sama kamu perasaan aku sebenarnya, ya. Kalau kalian terhubung, dia belum siap mengakui nyata. Tapi yang kalau Sora lihat belum siap diakuin adalah ketidakmampuan dia atau ketidakkekuatan dia untuk menghadapi situasi dan keadaan. Dia berharap kamu tidak melepaskan dia pergi. Aku sangat berharap kita bisa ketemu lagi lain waktu, ya. Dia itu ada energi kangen, pengen ketemu sama kamu, ya. Karena chemistry-nya di antara kalian, koneksinya itu sangat-sangat kuat, tidak seperti yang lain-lainnya, teman-teman. Dan kalau Sora di sini, dia merasa hubungan dengan kamu tuh men-trigger, memancing, ya, mengeluarkan sisi-sisi yang selama ini tidak mau dia hadapi, ketidakdewasaannya dia, kekurang daya juangannya dia dalam relationship ini. Dan aku tahu, ya, aku akan mendapatkan konsekuensi karma dari perbuatan aku, ya. Entah itu kehilangan kamu, dia juga mungkin menghadapi saat-saat sulit. Dia tidak siap, teman-teman, untuk berkomitmen secara real dan nyata sama kamu untuk jangka panjang, ya. Karena itu tadi, ketidaksiapan kan bisa saja karena situasi, keadaan, kondisi, teman-teman, ya. Jadi ini memang orang yang belum siap. Aku tidak siap sekarang. Jadi ini adalah seseorang yang memang tidak siap, ya, tidak siap sekarang. Aku selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. Energi memikirkan sepanjang waktunya sangat-sangat kuat, ya. Dan aku menyadari bahwa aku sangat-sangat tidak dewasa dan membuat banyak sekali kesalahan, ya. Orang ini sadar dia sangat-sangat nggak dewasa, membuat banyak sekali kesalahan. Lalu teman-teman, pertanyaannya adalah, Sora, apakah masih mungkin ada suatu jalan bagi kami bersama-sama? Pertanyaan bagus, kita coba lihat, ya. Garden, letter. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini pertemuan komunikasi ini mungkin sangat mungkin ya terjalin lagi di antara kalian, ya. Ada pertemuan, ada komunikasi, ada bicara lagi, ya. Banyak hal yang memang mungkin akan harus dibahas dan dibicarakan, teman-teman. Namun ya, kalau Sora lihat di sini, ya, bukan berarti nggak bisa sama-sama, tapi untuk menjalani sampai ke titik yang kamu mau, titik kebersamaan dan sebagainya, ya. Ini masih proses yang sangat panjang karena begitu banyak masalah yang harus dikelarin, ya. Jadi untuk mulai komunikasi lagi, ketemu lagi itu sangat mungkin. Tapi kalau kamu langsung dalam tanda kutip berharap untuk bisa hubungan ini bersatu, hanya kekuatan cinta dan keniatan kalianlah yang bisa membuat hubungan ini bersatu. Bukan tidak ada potensi, ada, ya. Tapi ini harus memang banyak sekali pembicaraan, banyak sekali usahanya, teman-teman, ya. Jadi memang harus ada usaha yang besar dari keinginan diri. Artinya, kamu kan secara energi lebih aktif nih dari dia, gitu. Kamu yang mesti kayak ngebooster energi dia buat ikut naik ke atas juga, untuk ikut semangat dalam memperjuangkan hubungan ini, teman-teman, ya. Karena memang orang ini tuh seseorang yang memang butuh, kamu memang berdealing, seorang ngomong apa adanya, kamu berdealing dengan seseorang yang secara energi itu di bawah kamu, ya. Tuh. Dan ini memang butuh waktu untuk dia bisa lebih terbuka, memahami, nerima, untuk gini loh. Kalau kamu narik
narik perahu yang cuma satu orang yang narik itu pasti lebih berat. Jadi kamu harus nge-push dia dulu, bantu dia pelan-pelan, banyak kasih dia pengertian, bicara, ngobrol, lalalala, untuk bisa ngebantu dia untuk nge-push ya, kayak ayo kita masih punya jalan untuk relationship ini bisa jalan gitu. Karena kalau enggak ya memang Sora cuma bisa bilang bahwa ini prosesnya tidak mudah ya, tidak gampang gitu ya, dan hati-hati tertipu dengan banyak sekali janji-janji yang belum tentu pasti. Jadi saran dari kartu Sora, realistis gitu ya. Kalau kamu maunya cepet, kamu maunya hubungan yang kamunya effortnya nggak 1000% kayak sekarang, mungkin susah dengan orang ini karena kamu mesti jadi 1000%. Karena kamu juga harus ngebooster dia dulu untuk bisa bantu kamu gitu ya. Memang kamu berdiri dengan seseorang yang seperti itu kan, orang kan beda ya secara psikologi dan secara pemikiran gitu ya. Tapi mau nggak dia kalau di booster? Bisa teman-teman ya, tapi memang orang ini tuh kamu nggak bisa untuk nge-push dia, nggak sabaran, mesti cepat, mesti apa gitu ya. Orang ini tidak terbiasa untuk yang namanya mental berjuang teman-teman ya, beda dengan kamu ya. Orangnya ini tuh mental perjuangannya itu kayak mesti dikasih lihat dulu bakal berhasil, bakal nyata, karena pesimisnya lebih besar, beda sekali dengan kamu. Jadi kamu memang mesti yang benar-benar ngedorong dia. Jadi bukan nggak bisa, tapi prosesnya itu ibaratnya kamu siap nggak untuk usaha yang kamu lebih banyak untuk kayak membooster, mengoptimiskan hubungan ini. Kayak kamu harus kasih support secara energi dulu untuk jadi jauh lebih tinggi teman-teman. Ya itu kalau yang Sora lihat. Jadi kalau kamu nanya mungkin nggak komunikasi lagi, nanti juga akan ada komunikasi lagi ya, walaupun memang tidak dalam waktu dekat, tapi intinya adalah fokusnya banyak banget hal yang harus didiskusiin, diomongin, dan memang kamu harus banyak membantu dan memproses dia untuk yang namanya proses berpikir, artinya banyak mengarahkan ya. Dan yang kamu bisa lakukan yang sisanya adalah bermanifestasi secara positif supaya hal itu datang dalam hidup kamu ya. Kamu boleh banget beli batu sunstone ini, namanya gelang keberuntungan ikan, karena ini seperti ekornya ikan ya teman-teman. Ini membantu untuk menjadi lebih optimis, positif, aura kamu lebih ceria, bersemangat ya. Menarik energi keberkahan, kerejekian, kemakmuran ya. Berkah itu kan gak harus uang sebenarnya, kesehatan dan yang lain kan juga berkah ya. Kesempatan teman-teman, kenal sama seseorang itu udah berkah tersendiri ya. Sora punya seorang teman yang sangat baik sama Sora, dan menurut Sora berkah banget kenal sama dia, jadi temannya dia gitu ya, karena orangnya sangat-sangat baik sekali, itu melebihi nilai uang gitu ya. Itu juga berkah. Silahkan dibeli, harga 255.000. Ini bukan cuma batu aja, ini udah Sora booster dengan energi healing ya. Sora belajar juga. Jadi silahkan dibeli, dan ini bukanlah sebuah pelet, susuk atau jimatan, jadi nggak ada yang namanya bentrok-bentrokan. Silahkan kalau mau ada teman-teman di sini dukun yang mau ngetes, silahkan ya, karena Sora nggak masukin kodam jin dan teman-teman yang nggak ada ya. Energi healing. Dan kamu bisa beli di Instagram Sora 255.000 atau di Tokopedia 275.000. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang dipotong lumayan ya. Dibeli selagi masih ada. Ini juga gambarnya bunga dan ada loncengnya. Ini cantik banget. Kalau kamu lihat barang ini aslinya itu lebih cantik ya. Dan semua batu yang di Sora Tarot itu batunya beda ya, beda fungsi, terus habis itu juga beda jenis batunya, jadi kamu bisa koleksi juga teman-teman. Dan kalau ini sudah habis, aku tidak bisa mem-PO-kan kamu hanya 1-2, karena kalau ambil barang ini mesti banyak, mesti puluhan. Jadi berhubung dia masih ada, silahkan dibeli sekarang ya, karena nanti kalau udah nggak ada baru nyari, mau beli 50 biji boleh. Kalau mau jadi reseller, kamu mau jadi reseller Sora juga boleh ya. Kalau kamu ambil satu lusin, nanti Sora kasih free buat kamu barang yang ke-13. Oke, boleh banget. Yang mau jadi reseller juga boleh DM ke kita. Oke. Itu teman-teman ya untuk zodiak yang terungkap. Mari kita cek. Ada Gemini. Habis itu ada Leo, Gemini, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ya, itu yang cukup kuat ya dalam pembacaan kita hari ini. Oke, kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk belajar baca tarot, atau teman-teman yang pingin belajar sendiri, juga bisa beli kartunya di Sora. Mau dibacain sama Sora boleh. Sora juga lagi ada paket untuk tahun 2025 ya. Jadi Sora bikinin laporan perjalanan kamu dalam 1 tahun kira-kira seperti apa.
Terus kamu juga boleh banget beli paket YouTube seperti ini. Sora saranin buat kalian yang susah untuk ngatur waktu karena kerja dan sebagainya, kamu boleh banget beli paket YouTube seperti ini. Jadi Sora akan membikinkan video YouTube seperti ini, tapi hanya untuk kamu, eksklusif, cuman kamu doang yang bisa nonton ya. Dan kamu bisa nonton berulang-ulang kali sampai kamu, kalau kamu kurang ngerti dan kurang paham ya. VOD JN VTF APL GUK YTO 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan sampai kita ketemu di video yang berikutnya, jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.